Ketemu lagi di acara The Manager. Yo, ay. Men, Gimana, men? untuk hari ini, Apa? di momen ini, bintang tamu kita nggak sembarangan, men. Iya, ini kayaknya dia dari Wih, Jamaika, men. Kita jauh-jauh, kita bingungnya gini nanti kita mengimpor dari Jamaika ya? Ini kita nanti ngomongnya bahasa apa, men? Waduh. Soalnya aku bingung tadi, aduh, ini Jamaika ya. Jamaika aku soalnya agak ini, ketatil-tatil, gitu. Gimana? What is ketatil? Bisa ngomong Indonesia, coba tes dulu, tanya. Bisa bahasa Indonesia nggak? Jawa yang ngerti kok. Oh, Jawa ngerti. Coba sih tes, coba tes. Jawa apa Jakarta? Jawa lebih masuk. Oke teman-teman semua, The Manager kali ini kedatangan namanya Haikal. Kita berikan Tepuk tangan. Yeay. kita mau obrolin seputar produksi film. Yes, karena dia salah satu Manajer produksi di sebuah produksi film. Kita nggak tahu. anak muda yang kreatif, men. Anak muda lulusan KJ tahun. barusan tahun 2021. Oke, first graduate. Seumuran. Lebih tua lu setahun berarti dong. Yoi. Gue belum lulus sih KJ. Gue cuman baru di book merah itu. Tahu book merah ya? Internal itu. Oke, di produksi film itu kita nggak tahu dia ngapain aja. Dia mengurusi apa? Ngurusi apa ya manajer produksi itu? Apa yang diurusin? Produksi itu nyiapin dari, kan syuting itu ada 3 tahap ya. Ada persiapan, pre-production kita biasa bilang, terus ada produksi, itu produksinya pas saat syuting. Syutingnya. Ada saat post production, setelah syuting. Oke. Sebelum 3 ini sebenarnya ada juga Apa? develop cerita. Oke. Nah, jadi kadang kalau Apa sih develop cerita itu apa? Ngapain develop apa itu tadi? ya bikin cerita gitu lah, kreatif skenario lah ya. Oke. Jadi ini mau bikin apa sih kayak gitu loh. Iya. Mau bikin habis itu kalau itu udah lock, oke kita setuju mau bikin ini baru kita persiapan pre-production. Di mana itu ada produser, sutradara sama penulis kumpul lah intinya. Kumpul baru kita bikin tim gitu. Siapa aja nih yang akan terlibat? Siapa aja pemainnya, siapa aja krunya, syutingnya di mana aja, kayak Alatnya apa aja tuh? itu nanti, tapi ya di situ juga mau ngomong, oh ini alatnya apa mas yang enak gitu, artnya mau seperti apa itu dipersiapan semua dikumpulin gitu. Oke. Itu kamu nampung tuh apa kamu yang ngatur, yang nentuin? Enggak aku mau tim itunya, itu atau gimana? Itu diskusi sih kan, tim kan ada sutradara, produser, itu mereka biasa diskusi. Aku mau pakai kameramennya ini misalnya, kenapa ini? Itu ada diskusi kayak gitu. Nyatet kamu, suka-suka saya. Kalau aku sebagai tim manajer produksi atau line producer itu semacam dengerin gitu loh. Masukan mereka apa gitu kayak oh ya kayaknya ini kalau udah lock oh ya artnya ini, kameramennya ini, nanti orang make upnya ini semua ini udah dikumpulin lock tak teleponin satu-satu. Oke, kumpulin gitu. Halo Pak, schedule aman apa semua? Schedule semua aman, budget aman, ya udah kita mulailah meeting itu. Membahas skenario yang tadi yang udah lock itu. Oke. Itu jalanlah produksi. Biar detail ini sekalian. Ya, belum kan itu. Belum itu. Kita nentuin tanggal dulu. Oke. Tanggal pemain, tanggal kru. Timeline, men. Timeline ya. Tanggal produksi mau syuting kapan, di mana, pemainnya siapa, jadwalnya aman semua enggak. Sebelum syuting kita pasti harus cek lokasi, tinjau lokasi namanya reki toh. Masih ikut juga itu? Harus ikut. Oke. Cek lokasi, lokasi aman, ada kemungkinan hujan enggak, resiko apa yang akan terjadi pada saat syuting itu kita harus catatkan. Kadang lokasi kan, misal kita syuting di hutan, masalahnya beda sama syuting di laut, beda sama syuting di kampung gitu kan. Kita harus itulah intinya kita harus detail cek Berangkat terus. dari data itu semua baru produksi dijalankan. Baru produksi jalan. Kalau itu semua udah pokoknya persiapan itu kalau bisa panjang. Biar nanti pas produksi itu udah nggak berantem lah istilahnya gitu. Ketika produksi udah jalan,
Berarti enteng dong tugas lu atau enggak? Oh Malah? enggak. Kadang ada aja masalah di produksi itu kan. Salah satunya apa yang terkendala pada saat syuting? Yang paling banyak ditemuin? Biasanya sih apa ya? Macem-macem itu kayak Misalnya, bisa human error gitu. oke. Kecerobohan itu kan pastilah manusia kan ada salah. Misalnya kayak pas mau syuting terus tiba-tiba udah ready semua, kamera nggak bisa nyala apa. Terus ada alat yang ketinggalan. Itu pastilah ada kejadian-kejadian. Ngamuk biasanya kamu. Enggak ya apa ya kadang ada sih yang ngamuk ya kalau hari pertama sampai seminggu itu enggak sih belum. Gondok terus gitu. Kalau udah mulai boring tuh Kalau baru. udah hari keberapa terus masih ada aja masalah itu pasti. Gak tak bayar kamu. Cuk, Nah itu, ngateli. itu kalau ngomongin di teknis. Kalau ngomongin si talentnya, Iya gimana? pernah nggak di proses syuting itu ada masalah yang menurutmu hal yang tidak harus jadi masalah, kecerobohan manusianya lah. Selain kecerobohan manusia. Iya. Cuaca biasanya. Tiba-tiba pas syuting kita adegannya panas-panas, mau Alam ya. hujan gitu. Komplain nggak itu si talent? Ya. Ngamuk-ngamuk lah apa gue Termasuk ini. tanggung jawabmu enggak? Mana nih tempat nunggunya kok kagak ada? Iya. Yang enak nggak ada AC-nya pernah Toilet digituin nggak ada, gitu. Toilet nggak ada. Enggak, Yang ada portable jamban. Itu udah disiapin itu semua Ada, aman. Dan ada juga yang ngurus talent kan Iya. bagiannya itu. Ah. Jadi kalau ya talent nggak kalau udah profesional sih kalau udah profesional nggak mungkin ngambek. Biasanya kalau manajer produksi itu jenjang karirnya ada nggak? Misalnya lu kan fresh graduate gitu, graduate. Terus tau-tau tiba-tiba masa langsung jadi manajer Oh produksi? enggak. Sebelumnya aku PU aku. Serius? Yang bikin minum gitu-gitu? Aku sebelumnya Wah. bantuin senior itu bikin kopi. Wih, Waduh, berangkat dari dari awal. bawah. Iya. Iya. Nyopir pernah nyopir juga. Selalu begitu di produksi film itu. Enggak juga. Macam-macam ya ada. Karena kamu apa? Karena kamu memang kebetulan memang jalan begitu atau gimana? Coba. Ketepaan. Ketepaan. Kebenaran daripada nganggur gitu. Enggak kan aku di kampus ngambilnya tuh nulis skenario. Berangkat sekolahnya ya. Berangkat sekolah nulis gitu kan. Terus untuk nyari job skenario ini ya susah. Gitu. Angel. Akhirnya kalau di kampus tuh sering kan bantuin senior kan. Oke. Ayo emang aku, mayormu apa skenario? Oh ya wes bantuin aku produksi gitu. Iya. Loh, Gak nyambung. terus Tapi ya wes lah ya daripada nggak ngapa-ngapain gitu. Lumayan lah dapat. Akhirnya tinggal adaptasi aja kan. Iya, awalnya ya bantuinnya bikin kopi, nyopir-nyopirin kayak gitu. Selama-lama ya naik. Setelah produksi jalan jebret. Nah, oke. Terus diterusin dikit tadi biar kelar. Setelah syuting-syuting terus kemudian editing apakah terus ada dan apa yang dikerjakan setelah proses syuting? Habis syuting ya itu ngedit, terus sound mixing, nata suara, ngisi musik kayak Kamu gitu. QC-nya juga di situ. Tergantung kontrak sih. Kadang-kadang sih ikut sampai selesai. amplopnya tebel. Amplopnya, Tebel ya. atau tipis? Kadang kan ada yang sampai produksi tok gitu. Tapi kadang ada yang sampai Oh, ada? selesai. Ada. Bisa kayak gitu dia. Bisa. Atau mungkin Mas aku itu Haikal aku mau hire kamu cuma buat preparation-nya aja. Bisa juga. Bisa ada juga bagian Oh, enak ya? ada. Jadi tergantung pesanan, men. Tergantung. Tergantung permintaan. Makanya saya bilang di sini. Dari beberapa film yang kamu pernah terlibat ya. Di film apa aja? Sudah berapa sih itu? Oh iya, berapa produksi aja film? yang udah kamu ikutin? Apa aja film? Graduate loh udah ada beberapa. Apa aja itu produksi apa aja kemarin? Kalau film lokal ada di Surabaya itu 2. Film Apa Jack itu? sama Kartolo. Jack Kartolo itu dari Surabaya. kalau nggak salah Ridho ya? Iya, Pak Ridho Rito. M. Ainun ya? Iya. Wah itu buset. Legend. Bisa di googling itu. Filmnya apa aja itu? The Jack. Film Jack. Jancuk lah itu namanya. Jancuk ya. Ceritanya tentang apa itu? Tentang apa namanya? Anak muda di Surabaya Ya, yang apa? Berjuang untuk mengejar cita-citanya. cita-cita. Tapi Ada nggak romance. disetujui bapaknya gitu. Oh biasa. Siti Nurbaya. Pengen jadi seniman tapi nggak Bukan usah. Siti Nurbaya, kalau itu cinta, men, Siti Nurbaya, men. Ini cinta juga, cinta. Ada cintanya juga, Cinta, ada. cinta. Oh. Nggak disetujui karena pacaran kalau nggak salah ya. Selain itu ada. Sinopsisnya aku sempet baca itu. Oh, terus Terus selain apa Jack, lagi? Jack, Kartolo. Kartolo terus kemarin Marley tapi belum tayang. Marley ini pasti keren banget. Dari judulnya aja keren. Teman-teman Marley dari tongkrongan dia itu apa? Cerita tentang
apa rasta-rasta kayak gitu reggae? Enggak, judulnya aja Marley. Nama anjingnya itu Marley. Wah, Aduh. Ada anjing di film tuh ada anjing. ada anjing. Iya, iya. Pasti keren banget nih. Keren banget. Pasti di sebuah film itu ada lagunya. Pasti di film Marley itu ada lagunya. Ini lagu ini. Nyanyi. Dia yang nyanyi. Dia yang nyanyi. Buset keren banget ini. Promosi. Ini ya. Jadi oke, dari sorry tadi udah total berapa produksi itu? Ya kalau itu ya Marley, terus apa? Terakhir kemarin sama Bayu Skak juga belum tayang. Muskat ini director ya? Director dari Malang dia. Apa Dari film Malang, judulnya? apa? Judulnya Larati. Oh iya. Kalau hati itu sakit hati maksudnya. Iya, sakit hati. Sudah selesai itu. Sudah selesai syutingnya. Sama Bayu Skak itu ya? Sama Bayu Skak. Itu syutingnya dilakukan di Jakarta atau di Malang? Atau Di Surabaya. Kenapa di Surabaya? Kenapa nggak di kota lain? Karena dia mau ngangkat Jawa Timur sih. Oke. Dia kan Bayu Skak itu kerennya dia tuh ngangkat Jawa Timur gitu loh. Ngangkat kultur gitu. Bahasanya pun pakai bahasa Jawa Timur. Iya, banyak kan Jawa. Oh ya? Oh kayak The Jack dong. Iya, ya kurang lebih sama. Kayak Jack kayak Kartolo Bahasanya gitu. ya sama, Jawa Timuran. Oh gitu. Nah, dari itu semua, yang paling ribet mengakomodir pekerjaan itu yang mana lah? Bagian Radika, Heeh. Marley kan karena dia si suaranya si teman saya itu yang ngerilis album nggak pernah ngetop gitu loh. Atau yang lain. Beda-beda sih Mas, apa masalahnya tiap syuting gitu. Jadi nggak bisa disamain gitu. Ya kayak kita naik gunung, nyelam sama balapan ya sepeda gitu. Oh, lihat inilah ya karakternya masing-masing. Karakter gitu. film kan beda-beda masalahnya. Di mana yang paling challenge-nya yang paling menyenangkan tuh yang mana? Atau paling menyebalkan yang mana? Semua nyebel. Ini cuma dikupas di manajer tok loh, men. Nggak ada di tempat yang lain loh. Nggak apa ya, kadang kalau syuting apa kayak syuting Marley kemarin tuh krunya enak semua, tapi kita itu ketergantungan sama anjing ini. Oh, Kalau anjingnya nggak mood kita ya nggak syuting. Serius itu? Iya. Berhenti dulu biar anjingnya mood toh. Itu sampai nunggu moodnya tuh berapa lama? Ini kan nggak ada orang yang tahu, men. Ini apa kita dirayu dulu? Apakah itu termasuk tugasmu? Enggak ada. Ya katanya kan membawai semuanya. Iya, produksi. tapi kan tetap koordinasinya sama Kali aku. anjingnya lu apain ke, lu ajak cekin dulu. atau dikasih apa tulang dulu supaya dia Iya, salah mau. satunya itu istirahat sih, tidur dulu gitu. Jadi waktunya jadi molor dong kalau kayak begitu. Misalnya di schedulingnya atau di timelinenya kamu ngasih waktu 2 jam untuk adegan ini atau di scene ini, tiba-tiba dia harus tidur, kan molor itu. Ya kita punya itu kan udah ada plan B, plan C. Oh ini kalau ini anjing gini ntar kita Diganti orang gitu kalau enggak kita syuting adegan Ada lain. standingnya ya? Kalau orang kan stuntman. Ini standingnya ada nggak gitu? Kebetulan kemarin nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi Pure si peran utamanya si itu. nekat itu sama si anjing tuh, Becky namanya. Berapa lama paling banyak waktu dibuang untuk pada saat syuting satu film itu? Rata-rata sih 20 sampai 1 bulan ya. Normalnya ya. 20 hari sampai 1 bulan ya? Nah, tapi kalau film action bisa 3 bulan, bisa 6 bulan gitu. Apa perbedaannya di action bisa lama? Kalau action kan adegannya sulit ya mas. Kayak Oke. tarung, ledakan gitu-gitu. Saya sempat juga syuting sama orang Korea itu 3 bulan, 2 bulanan. Action. Action. Di mana syutingnya? Syutingnya di hutan, di Banten. Oh, maksudnya di Korea. film untuk Indonesia atau film untuk Korea ini? Film untuk Korea, tapi syutingnya di Banten. Talentnya orang Korea semua? Atau orang Indonesia? 70% Korea, 30% orang Indo. Berarti kamu bisa bahasa Korea dong? Nggak iso, bahasa. Iya, orang Korea juga nggak bisa bahasa Terus Inggris. gimana? Tarsan. Sak-saknya, Gini sak-saknya aja. itu apa? Apa sak-sak itu apa? Mau-maunya. Sukanya gitu ya. Dan terus piye? Apalagi waktu itu syuting-syuting yang kemarin 4 produksi Indonesia itu di masa pandemi nggak? Oh, yang mana? Yang Lara Ati kayak Larati pandemi, Marley awal pandemi, Kartolo sebelum pandemi. itu gimana cara mensiasati? Pada saat pandemi itu gimana mensiasatinya? Kan nggak boleh Iya. berkumpul, prokes harus dijaga. Terus gimana gitu? Itu lebih ribet. Jadi kayak bikin apa? Semacam circle gitu loh. Circle A itu isinya cuma orang-orang ini. Circle B yang luas tuh ini. Jadi orang yang di B nggak boleh masuk ke A gitu. Biasanya kalau syuting kan semua gerumbul gitu kan. Itu nggak boleh. Yang di A ya cuma talent, sutradara itu gitu. Yang di Sama kayak kita syuting ini, men. Iya. Ini kita sudah melalui prokes ya. Ya, itu Produksi prokes lah. manager ini sangat ketat dan Di swab sangat dulu benar-benar apa namanya menjaga prokes ini. Betul. Sehingga acara ini kita bisa
terselenggara. Seperti ini kan duduknya aku nggak mau deket-deket sama Adam itu kan. Itu karena prokes gitu. Jijik sebenarnya, bukan karena prokes. Obat rabiesnya habis takut saya. Oke, dari kegiatan jadi manajer produksi kayak gini, mungkin ke depannya pengen apa? Jadi direktur atau apa biasanya gitu tuh? Jenjang karir kayak kamu ini. Atau produser sekaligus. Jadi kopinya diminum loh kalau iya, santai. Kalau mentoknya sih di produser, kalau ini kan teknis ya. Iya. Ya itu mentoknya kalau di karirku tuh di produser sih. Emang pengen jadi produser? Enggak juga gitu. Mimpimu? Awal ke IKJ itu ya pengen sutradara. Oh, oke. Semua pasti. Directing ya. Tapi sampai sana kok kayak sutradara ini ngeluh ya. Maksudnya pusing gitu loh. kenapa pusing? Ya dia tuh kayak yang ngatur semua kan gitu. Kayak Pak Ridho itu tidurnya bentar. Aku lihat dia kesel kayak capek gitu. Banyak yang diurusin. Jadi ya aku pengennya nulis itu. Kan enak banyak diurusin, banyak bayarannya itu biasanya. Iya, tapi kesel Mas. Jadi memang akan fokus tetap di produksinya ya. Aku dinulis sama produksi sih. Nulis skenario sama produksi. Fokusnya. Iya. Apa rencana ini habis ini? Kalau syuting? Ya. Belum sih, masih coming soon. Jadi project-project yang nggak jenenge ditunda karena ini loh. Dipospon semua ya karena kondisi pandemi. Iya. Tapi belum diinfo ke kita. Sebenarnya kondisi perfilman Indonesia itu sekarang bagus atau nggak hit atau gimana sih kondisi perfilman Indonesia ini? Kalau sekarang itu malah kalau kata aku ya lebih bagus sih. Soalnya antusiasnya anak-anak muda itu udah mulai banyak yang suka nonton film Indo. Biskop tuh. Itu kan ada platform itu loh, OTT. Contohnya Netflix gitu-gitu. Iya, Netflix, Mola, Iflix, ngono-ngono Mas. Series ya berarti ya? Ya ada film juga. Ada film, ada series, ada macam-macam. Oke. Terus bagaimana strategi menangani SDM atau kru karena banyaknya banget yang terlibat di dalam pandemi ini? Misalnya kita nggak tahu, kita mau biasa pakai si A, si B, si C atau langganan lah pakai ini. Tiba-tiba pada saat momen syuting, iya ada yang kan ada progres, gitu. ada progres kita swab pasti kan. Tiba-tiba positif. Iya. Solusinya apa kayak gitu? Sedangkan udah disiapin apa belum? Atau ada cadangan atau bagaimana? Karena misalnya kamera, ini andalan banget nih. Iya. Ini beauty kalau ngambil gue butuh dia. Terus orang set. Iya. Itu gimana itu? Bukannya diskriminasi, tapi biasanya kalau syuting pas prokes kemarin itu circle A-nya itu kita lebih utamakan lah. Tes swab terus, kasih vitamin terus, makanya kita jaga. Jadi kalau nggak ada mereka kan syuting bisa nggak jadi. Oh, di-maintain ya? Di-maintain lah mereka, nggak boleh berkerumpul. Ya. Oh, ini tugasnya men. Termasuk manajemen produksi itu men. Berarti itu dong, budget bengkak dong. Harusnya nggak ada jadi bengkak di situ. Over kapasitas. Tapi secara budget nih hari kayak gini, kan ini produksi sekarang orang semua bisa melakukan produksi dengan alatnya yang paling nggak kan udah beda nggak kayak dulu ya. Cuman analog alat gede-gede, sekarang gimana sih? Produksi film itu semahal apa sih sekarang? Ya, orang harus tahu itu. Semahal apa? Misalnya film lepas deh, bukan series. Macam-macam. Kira-kira. Tergantung budget sih. Kira-kira patokannya itu berapa? Kalau dulu perasaan itu banyak. Tak kasih 100.000 bisa jadi film nggak kamu? Nggak mungkin kan? Ya, bisa aja kalau sponsor ada sponsor gitu. Lo nggak, kalau kita ngomongin anggarannya cuma segitu kan nggak mungkin kan? Makanya nggak mungkin. Makanya saya bilang ya. Kira-kira di angka berapa paling aman? Normalnya sih 3M. 3M. 6M. Cukup itu ya? Cukup. 3 sampai 6M. Itu jadi series atau jadi cuma satu film sih, film. Satu film gitu aja ya? Kalau series lebih mahal atau lebih? Series tuh per episode ya. Bisa 1M, 500 juta sampai 1M. Per episode? Iya. Loh, lebih mahal dong jadinya. Iya emang. Kalau series tuh lebih mahal, kan panjang ya. Nah kira-kira kalau hubungannya kamu sekarang, basicnya kan penulis. Kamu sendiri suka nulis apa? Ya, sama tergantung. Nulis status jangan bilang lo ya. Aku juga suka nulis status. Apa Iya. yang lu tulis? Iya, makanya kita sebagai sponsor misalnya
Mau nanya kamu mau bikin film selain kamu menulis, kamu kan bisa menggambarkan berapa budget yang harus dikeluarkan. Dan orang juga berpikir, gue ngeluarin duit sekian, film gue nggak bisa sembarangan dong. Iya. Bagusnya harus luar biasa bagus gitu. Apa? Dari awal kan kamu harus bikin itu semua. Apa ya, drama sih Mas. Oke. Nulis drama itu yang paling normal ya kalau di Indonesia. Dramanya apa? Romance, paling umumnya romance. Itu paling banyak biayanya atau gimana? Paling normal. Oh gitu. Romance horror itu. Kenapa suka nulis itu? Tentang itu? Karena apa ya? Isi listening lah kalau musik gitu. Oh. Di banyak yang nonton lah. Oh iya, light gitu. Light. Drama ya? Drama. Banyak peminat, men. Banyak peminat. Kayak ini nggak drama yang lu tulis ceritanya tuh se-ekstrim, bukan se-ekstrim. Maaf ya, kalau sinetron tuh kan kadang ceritanya maksa-maksain. Iya. Kayak gitu nggak? Taste-mu gitu? Kalau film enggak Maaf, sih. Diusahakan enggak ke situ lah kalau film ya kan. Enggak. Tahu gitu. Karena kan ada timeline waktu yang cukup panjang. Nah ini men, orang juga bingung. Cerita di film sama cerita di sinetron. Kalau secara skrip dan secara produksi, manajerial produksi, sama atau beda? Beda. Kalau film kan ada waktunya panjang gitu. Kita bisa diskusi. Kalau sinetron kayak enggak. Sinetron itu kejar tayang kan. Jadi pokoknya ndang cepet, ndang tayang, ndang untuk duit gitu wis. Oh gitu. Iya. Pernah nggak masuk di fase sinetron? Belum, teman-teman banyak. Mau tapi? Ya nggak apa-apa juga. Karena rencana aku itu. Aku Sisa dalam kubur dia mau bikin filmnya. Rencana bulan depan itu bikin sinetron. Makanya kali kamu udah masukkan cerita. Itu, nah. Kalau nggak kepingin ya sudah nggak usah diterusin. Kalau misalnya lu ada kesempatan, ada yang apa, aku pengen tulisanmu Kal. Sebagai emang basicnya itu kamu penulisnya, mungkin sekalian pegang produksinya. Apa cerita apa yang pengen lu angkat? Ya cerita yang apa ya? Kira-kira di pikiran lu gitu. Cerita yang nggak umum sih. Apa itu? Yang nggak umum tuh kayak apa? Yang jarang dilihat gitu. Misalnya apa ya? Kisah-kisah. Misalnya kisah pelacur yang hidupnya itu ternyata nggak sejelek itu. Pelacur yang dipelacarin. Mungkin bisa aja. Biar gratis. Kisah-kisah apa orang-orang yang apa misalnya yang pokoknya yang jarang kita lihat lah. Oh, out of the box nih orang ini. Tukang becak mungkin kan jarang kan di filmin. Iya. Tukang becak naik haji. Wah keren ya. Produser sama lain produser tuh beda apa nggak sih? Beda, produser kan atasanku. Produser atasanmu, kamu lain produser berarti bawahnya, pionnya lah gitu. Produser kan yang ya enggak. QC doang. QC. Kalau aku yang jalan. Oh, dia lebih ngurusin semuanya. Lebih luas. Decision maker-nya dia, produser. Keuangannya gitu dipasang ikut ngurus nggak? Bendahara ikut. Ada finance-nya sih. Cuma tetap palunya di produser. Tetap. Ini bisa keluar nggak uangnya itu produser. Sorry, Bro Haikal di sini juga bikin quotation nggak untuk production cost ini? Mulai dari talent. Bikin anggaran ya? Iya, maksudku gitu. Bikin anggaran, tapi tetap produser yang kayak revisi lah. Ini kayaknya nggak kemahalan. Ini bisa ditambah kayak gitu tetap. Kamu masih bisa bargaining, misalnya ini dia dicoret sama produsernya. Tapi kamu berpikir bahwa ini kepentingan ini masih penting. Bisa nggak berargumen untuk itu? Bisa, yang penting alasanku tuh logis, kuat, dan nggak merugikan. Win-win solutionnya apa gitu loh. Nggak merugikan, men. Iya, intinya nggak rugi kalau produser. Hubungan sebagai manajer produksi sendiri, misalnya sama director aja. Itu biasanya kayak gimana sih? Soalnya yang aku tahu produksi film itu director berkuasa. Banget. Ya bisa sih kita negosiasi gitu, misalnya syuting ini kayaknya kita bisa nggak sih kurangin kreatifnya dikit gitu, karena kita ada reason yang ini. Biasanya sutradara yang paham itu mengerti kok. Oh iya. Tapi kan ada kalanya sutradaranya itu keras juga kayak gitu. Udah nggak bisa mau gua gini. Pernah nggak ketemu yang kayak begitu? Ya kita juga ngasih win-win solution. Oke, kamu mau ini tapi kamu ngorbanin ini ya gitu. Oh nggak mau kayak gitu, harus tegas sih kalau jadi produser. Enggak, maksudnya perdebatan itu panjang nggak? Misalnya kamu mempertahankan gelasnya harus warna hitam, tapi kamu sendiri maunya putih. Kenapa harus putih? Kan harus ada reason yang Pernah jelas. nggak kayak gitu bertentangan dengan director gitu? Ya pernah gitu. Terus Panjang lah. Ya pernah juga sampai Contohnya gimana? Ya, Sampai break tuh gara-gara apa? Aku mau syuting adegan ini gitu.
oh jangan, soalnya kalau syuting ini nggak nutut waktunya, besok aja kayak gitu loh. Ya kalau maksa sekarang besok bisa mundur gitu-gitu, tapi ya endingnya biasanya sutradara yang mengerti itu, oh ya udahlah gitu. Kadang kita alasan yang pas gitu. Berarti lu nggak cocok jadi sutradara atau produser, men. Lu ngotot soalnya. Gitu. Ngeyel orangnya lu kan. Ya enggak, justru yang cocok itu yang ngeyel. Kalau director nggak ngeyel gimana dia mempertahankan idealisnya, gimana sih udah? Ya nggak bisa dong, harus gitu. dipertahankan dong, kayak gitu. Oh, Karena harus ada yang punya dikorbanin lah. Kalau dia bukan produser, prosedur dia. Terus sekarang punya ini nggak, apa namanya, kiat buat apa ya? Kamu meskipun fresh graduate udah ada track record 4 film ya, 4 produksi ya. Dari total sekarang sampai sekarang berapa film tadi? Jack, Kartolo, Iya. Marley, terus film Korea ku Revenger. Jack itu belum ikut ya? Udah. Ikut aku Jack, Jack, Kartolo, Marley, Revenger, Larati, 5 bukan cerita cinta, 6. 6 ya? 6. Wah, gila. Dari situ pasti udah bisa nilai dong. Kayaknya ini kalau mau bikin produksi lagi kayak gini Pak, udah punya apa rumusan? Ada gambaran lah gitu. Kalau syuting di hutan gini, kalau syuting di kampung, di daerah bisa gitu. dibagi nggak? Misalnya di hutan, itu biasanya apa sih di kepalamu? Kalau hutan itu pasti ini loh biasanya, resikonya tuh ini. Iya, ya kita harus nyiapin. Oh, berarti kita harus nyiapin base camp yang proper, anti hujan, anti badai, anti hewan. Terus nyiapin misalnya kayak pawang ular apa gitu. Terus Ada gitu ya, pawang ular segala macam. ada yang biasa ngurusin ular. Teman saya ini pawang loh. Panggil dong sekali-sekali untuk syuting. Ya gitu-gitu lah, pokoknya kita tahu lah risiko di hutan tuh syuting kayak apa gitu. Di laut kayak apa. Oh, oke. Intinya juga nggak mudah ya, tapi bisa dilakukan. Bisa. Jadi manajer produksi di film itu. Iya. Siap. Seru kok. Ada punya target kapan mau bisa jadi produser dalam beberapa tahun ini atau nggak? Atau besok udah langsung jadi produser? Nggak ada sih, aku tuh tak jalanin aja hidupnya. Oh gitu ya? Nggak pernah bertarget? Enggak, aku nggak pernah. Bahaya itu loh. Harus punya Iya, target emang dong. semua orang ngomong gitu, tapi aku enggak. Aku tuh selalu menganggap besok itu mati gitu loh. Jadi aku maksimalin hari ini cukup gitu. Oke. Jadi apa tanggung jawabku hari ini ya itu tak maksimalin, nanti jadi apa ya wis lah gitu. Usiamu berapa sekarang? 25 aku. Buset. Sama saya. Sama bapaknya, kamu maksudnya gitu kan? 25 kamu udah 4 film loh, itu jarang. 26? 6 film jarang loh itu. Ya udah kalau kayak gitu, dengan apa namanya itu, tipikalmu yang santai kayak gini, mudah-mudahan lu bisa nyampe apa yang lu pengen. Amin. Besok dalam waktu dekat ini mau produksi apa lagi belum atau gimana? Masih belum sih. Wah, Masih belum. ada pesan-pesan mungkin buat para penonton di The Manager ini? Ya, ini kiat untuk kalau mau terlibat memproduksi, di sebuah produksi film itu, memanage supaya on time, di harus timeline-nya, seperti apa? budget nggak over. silakan. Ya kalau misalnya pengen jadi sesuatu yang kamu pengen, fokus aja gitu. Apapun masalahnya, jangan sambat. Jangan ngeluh ya. Jangan ngeluh. Terus untuk mensiasati supaya produksi nggak over, time schedule-nya tetap sesuai itu gimana caranya? Ya itu plan kita tadi, plan A, B, C, D, E itu harus detail lah, pokoknya jangan sampai miss gitu. Siap, Cek terus cek and recheck. Sip, Bro Haikal, aku pikir udah cukup informasi yang lu bagi semua buat para penonton di The Manager kali ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Siap, makasih. Tunggu dulu tanda tangan. Nah, Bro Haikal ini setiap kebiasaan di The bintang tamu di Manager. sini harus tanda tangan. Yes. Tanda tangan di kaos The Manager, nanti juga akan dikirim kaosnya Batu Situ. sesuai Siap, tanda tangan ukuran. sini, Bro. Sini. Iya. Ini ya. Di zoom. Ini ya. Iya, betul. Anak, Sip. anak muda umur 25 tahun sudah 6 film 6 loh. film yang top begitu. di manajemenin untuk produksinya. Betul. Sekali lagi terima kasih ya. Semoga sukses semua kegiatan berkesenimananmu. Semoga bisa memberikan namanya tontonan yang bagus dibuat pemirsa Siap. di Indonesia khususnya. Ya, terima kasih. Buat teman-teman semua yang ada di mana aja, terima kasih udah klik video The Manager kali ini dengan Bro Haikal sebagai bintang tamunya tentang produksi film. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, comment, and share The Manager. Sampai ketemu di The Manager berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.